Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini, Bapak masih menjelaskan tentang sistem pengisian pada sebuah kendaraan. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang komponen-komponen besar dari sebuah sistem pengisian. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang cara kerja dari sebuah sistem pengisian, baik pada saat kunci kontak posisi on mesin belum berputar, pada saat kunci kontak on mesin berputar dalam keadaan lambat, dan mesin berputar dalam keadaan cepat atau tinggi. Sedikit Bapak ulangi pertemuan sebelumnya. Kita lihat pada layar di sini. Komponen-komponen besar dari sebuah sistem pengisian. Yang pertama ada kunci kontak atau ignition switch, yang mana ignition switch ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Adapun komponen berikutnya yaitu alternator, yang mana alternator ini berfungsi untuk merubah energi gerak atau mekanik menjadi tenaga listrik. Adapun komponen berikutnya yaitu regulator, yang mana regulator ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus listrik yang masuk ke rotor koil, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan konstan atau sama, baik setiap putaran lambat maupun putaran sedang. Oke, Bapak lanjutkan akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja sistem pengisian pada saat kunci kontak on mesin belum berputar. Baik, silakan kalian perhatikan skema atau cara kerja sistem pengisian pada saat kunci kontak on mesin belum berputar. Cara kerjanya ialah pada saat kunci kontak posisi on, maka arus akan mengalir dari baterai ke fusible link, ke kunci kontak, ke fuse, ke charger warning lamp atau lampu charger, ke terminal L regulator, ke P0, ke P1, ke masa. Akibatnya lampu pengisian menyala. Adapun pada saat yang sama, arus dari baterai juga mengalir ke fusible link, ke kunci kontak, ke fuse, ke terminal IG regulator, ke PL1, ke PL0, ke terminal F regulator, ke F alternator, ke slip ring, ke rotor coil, ke slip ring, kemudian ke massa, yang mengakibatkan kumparan rotor timbul kemagnetan. Itulah cara kerja dari sebuah sistem pengisian kunci kontak on mesin belum berputar. Bapak akan melanjutkan cara kerja yang kedua, yaitu kunci kontak on mesin berputar lambat. Baik, Bapak akan lanjutkan. Perhatikan pada layar atau skema cara kerja sistem pengisian pada saat putaran lambat atau putaran rendah. Perhatikan cara kerjanya, yaitu
Setelah mesin hidup, alternator khususnya pada stator koil akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan dari terminal N alternator akan mengalir ke terminal N regulator, ke kumparan Voltec relay ke massa, yang mengakibatkan pada Voltec relay terjadi kemanetan, sehingga terminal P0 akan tertarik dan menempel dengan P2, yang mana arus yang ke lampu pengisian atau lampu charger tidak mendapatkan massa, yang mengakibatkan lampu charger warming lamp mati. Karena putaran masih rendah, tegangan output alternator cenderung rendah, dan kemanetan pada kumparan Voltec regulator pun juga masih lemah. Akibatnya tidak mampu menarik PL0 dan tetap menempel ke PL1 karena adanya pegas pada PL0. Pada saat ini arus yang besar mengalir dari IG ke PL0 ke PL1 ke F regulator ke F alternator ke rotor coil ke massa. Maka arus yang mengalir ke rotor coil besar dan medan magnet pada rotor coil kuat. Jadi meskipun putaran lambat, output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada rotor coil kuat. Output tegangan ini berkisar antara 13,8 sampai dengan 14,8 volt. Baik, Bapak akan melanjutkan tentang cara kerja pada saat kecepatan tinggi atau putaran tinggi. Cara kerjanya yaitu jika putaran dinaikkan menjadi putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung makin tinggi. Bila tegangan tinggi melebihi 14,8 volt, maka kemanetan pada kumparan Voltec regulator semakin kuat, yang mana akan mampu menarik PL0 dan akan membuat menempel dengan PL2. Karena PL0 menempel dengan PL2, maka aliran arus akan berbeda, yaitu arus yang berasal dari terminal IG regulator akan mengalir ke R atau resistor, ke PL0 ke PL2, kemudian ke massa. Hal ini menyebabkan medan magnet pada rotor coil tidak ada, karena pada rotor coil tidak terjadi kemanetan. Maka output tegangan pada alternatornya pun akan turun. Bila tegangan output kurang dari tegangan standar 13,8 sampai dengan 14,8 volt, maka kemanetan pada Voltec regulator akan melemah sehingga PL0 akan lepas lagi dari PL2. Itulah cara kerja dari sebuah sistem pengisian pada sebuah kendaraan, baik pada saat kunci kontak on, mesin belum berputar, mesin berputar lambat, dan mesin berputar kecepatan tinggi. Oke, itulah cara kerja yang sudah Bapak kasih untuk kalian. Tugas untuk kalian adalah silakan merangkum atau meresume apa-apa yang sudah Bapak jelaskan dari awal hingga akhir. Nanti ada tugas dari Bapak,
Silakan kalian kerjakan catatan dan tugasnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.